Setelah ini sudah kau pegang, setelah ini sudah kau lakukan, apa ayat berikutnya? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali itu jangan kau lepas. Tali yang dimaksud hubungan antara ruh hayat dengan Allah, wujud kang sejati urip nyun sewu. Sing miturut Salik iki masih ada dua, yang miturut Wasil nggak ada dua, tunggal. Oleh karena saking kuati terus oleh nyekel gecokan iki nggak lepas, maka nggak mengenal kematian. Cekap Gus kata ini pun anu napa niku jelas mentok kata pun. Nggih, insyaallah ngoten pun mentok. Lah niki sifatnya kan nggih diskusi nggih. Terus kula badhe ngetokno unek-unek Gus, ngapunten. Izin Gus. Masalahe kula niki tanda tanya Gus. Untuk kepahaman saya itu tasik dangkal Gus, ngapunten. Terus betul-betul kula niki sekolah ibaratnya ngoten nggih. Dadi pemahaman tasik dangkal sekolah ten Gus Mason, tapi kula gadah pendapat Gus. Mungkin nek salah nggih dilursaken. Izin Gus nggih, gadah pendapat. Kula badhe membahas tentang ruh. Oh gayane bahas ruh kan. Mboten Pak izin nggih. Nggih. Dados ngeten Gus, kula gadah unek-unek pendapat niku ketika orang tidak sadar atau koma dalam rumah sakit atau di rumah koma sudah 10 hari. Wis karek melirik tok ngoten. Kula nembe nunggoni tiyang melirik 10 dina. Nggih. Berarti niku nek dalam pemahaman kula niku ruhul khaya tasik wonten, ruh hidup niku wau. Ananging ruhul akso sampun lepas. Ruhul yakso sampun lepas. Napa to ruhul yakso? Ruhul yakso niku sukma. Sukma niku napa? Kemauan, keinginan, kepenginan cara dibahasakno Al-Qur'an nafsun. Dadi awak-awakan ki sing pengin gawe omah, pengin mobil, pengin iki nafsun awak-awakan. Lah niku sedaya sampun lepas, karek mengkis ngoten. Nggih. Lepas keinginan sedaya sampun lepas. Sehingga sing ada, yang ada hanya ruhul hayat. Karek uripe Allah. Tapi ruhul yakso sing kula wastani dewau sukma terus Gus Dur bakal sengsara ruh lan sukmane nek kapan dalam hidupnya itu angkara murka kan ngoten. Lah ten riku nggih berkali-kali saya sampaikan Gus izin nggih. Izin kula ateges mboten kok ngeten-ngeten mboten. Tapi niki pendapat kula nggih. Nggih pendapat keilmuan. Terus ketika orang niku pun sakaratul maut niku sukmane sampun keluar. Napa sukma kemauan keinginan sing pengin napa-napa niku wau. Nggih. Niku wis ketika wis karek mengkis-mengkis wis ora ndek keinginan apa-apa. Sama sekali gak ada keinginan. Akhirnya Allah Ta'ala mencabut tes mati. Nggih. Lah ketika mati terus sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku sinten? Lah kula gak ada pendapat niku ruhul khaya sing balik ten Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balik na Allah. Asalnya dari Allah, balik na Allah. Nah ruhul khayat niku wau. Lah ketika ruhul aqsa kok dalam hidupnya iku berbuatannya angkara murka. Sukma sing berbuatannya angkara murka niku mboten saged ngiringi ruhul khaya balik ten Allah, mboten sareng-sareng mboten saged sareng balik ten Allah.
Sehingga yang bertanggung jawab nggih nafsun ruhul yakson niku wau, termasuk sukma yang bertanggung jawab. Akhirnya digodo malaikat ya sukmane iku wau. Ya, mungkin kula gadah pengalaman saking Bali. Beberapa kali kula ten Bali kanca-kanca ten mriku niku wonten kula gadah kanca sing spiritual, dukun, perdukunan, dukun sakti sehingga iso narik sukmane wong dikencang ten wit gedhe. Ditarik dikencang ten wit gedhe nggih, dikencang ten wit gedhe. Ketika sukmane ditarik, wonge niku linglung, Pak. Linglung punan. Mboten saged napa-napa linglung. Kaya wong sekarat wis linglung gak apa-apa. Tapi ketika ditarik balik akhirnya iso cerita, "Lah ya Bu, aku lo burak, Bro. Olehku celuk-celuk sampean sampai erak lo, sampean kok ora krungu, aku dikencang nang wit." Nah, kula gak ada pengalaman ten riku sehingga yang bertanggung jawab sinten? Karena dalam hidupnya itu adalah tidak bisa mengikuti ruhul hayat sing sanging Allah, karena ruhul hayat niku wau sing sanging percingan Allah niku selalu nyawijikno Gusti Allah, mentauhidkan Allah. Tapi ruhul yakso ateges sukma ateges nafsun niku wau berbuatane angkara murka, sehingga ketika dijabut ruhul hayat, dijabut suwana Allah niki boten saged ngikut. Akhirnya piye digodho be malaikat mergo iku gentayangan nalika ten dunyane niku gawe angkara murka. Lah ten riku kula gadah pemahaman atawen keilmuan semacam niku, kula tasih ten gene Gus niku wau. Nggih, ngapunten nggih kula izin kula tasih ten Gus. Pengalaman niku wau. Sehingga akhirnya nafsun nggih ruhul yakso atawen sukma niku wau sing bertanggung jawab. Bahasane ruhul yakso bisa dikatakan nafsun, bisa dikatakan sukma. Nah, sing suwan pundi kudune saged ngiringi bareng-bareng nek donyane ya kudu bareng. Dadi sukma kali roh niki bareng selaras setujuan nyawijikne Gusti Allah. Ananging ten riku berlawanan sehingga bertanggung jawab. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan dipanggil oleh Allah taala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Nah, sing dipanggil kan nafsu sing mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Nafsu sing mutmainnah sing iso bali nang pangerane. Sing niku mboten dipanggil ya ayyuhar ruhu mboten. Karena roh sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah kembali pasti cek ruhit yang nopo mawon niku balik asal sing Allah balik ten Allah. Diarti yang nopo mawon mboten anu, karena roh itu adalah percikan dari Allah kembali ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sing ruhul yakso niku wau nggih. Sehingga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Nah nek saking donyane niki sampun tenang, bisa mengikuti kemauan ruhul hayat niku wau, ya bisa kembali selaras. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balik nang Allah. Lah kemudian yang nomor 2, kula ditangleti tiyang, Gus. Apa ya bener to? Kae ndelimane Mbah Jan, ndelimo nggih, mungkin wong Lamongan iki paham sedaya ndelimo. Nitis. Nah, nitis. Piye Pak? Kok ono nitis barang ndelimane Mbah Buyut kae lho. Nggih. Kula jawab ngeten Gus, kula tasih niki mungkin nggih dilurusno, kula siap dilurusaken. Kula jawab ngeten. Nggih leres enten basa ndilmu. Karena nopo? Ketika sukma yang belum bisa kembali kepada Allah, tidak bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah, gak iso kembali na Allah, sehingga sukma iku gentayangan. Akhirnya sukma iku golek nggon. Ketika Allah Ta'ala mentiupkan ruh kepada jasad atau janin yang 4 bulan ditutupi roh, sukma itu golek nggon, rebutan golek nggon. Ngantri sukma niku ten alam niku wau. Duku enten sinten putih gentayangan sukma golek nggon. Ngantri pengen nyempurnakno sehingga pengen suwana Allah Ta'ala. Akhirnya dibahasakan nitis. Dia iku medhono donya pengen nyempurnakno supaya bisa kembali ke Allah. Nah, itulah Gus. Saya punya pemikiran semacam itu, tolong diluruskan.
Nah, insya Allah seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Gus. Mungkin dulur liya-liya riyen mungkin ana sing nanggapi. Monggo, monggo. Nuwun sewu kula mboten bantah. Sing panjenengan aturaken wau antara sukma apa tuh ruhil hayat kalih ruhi napa wau ulil akso ulil ruhil akso ngoten nggih. Nah menawi kedua-duanya niku wau ten donyane niku berbuat angkara murka, sing ruhil hayat niku saged wangsul tenggene asale malih wa inna ilaihi rajiun. Terus sing setunggale malih gentayangan. Berarti sing ruhil kangge napa niku ruhil hayat niku tesih wangsul berarti ya mangke mboten nyulayani mboten sewu nggih, mboten bantah kula. Nyulayani mangkana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'mu adul sabi. Berarti penang kali niku mangke Pak. Mergi kesalahan ngoten. Barang siapa di dunia tidak mengenal dengan Tuhannya, maka ketika besok mati dia akan tersesat yang sejauh-jauhnya, kan begitu kurang lebihnya artinya itu. Ngoten apa Pak kula dalasan malih. Ngapunten Gus, saderenge panjenengan nanggapi kula tak nanggapi riyen nggih. Izin Gus. Izin Gus. No, izin nggih, izin. Nggih, izin nggih, nggih. Kula kengen ngentekno terus bola-bola Gus. Sampeyan entekno Pak ngoten nggih. Nggih. Aman nggih terus nggih. Nggih. Dados ngeten nggih. Ketika dalam dunia tidak bisa mengenal Allah, ten akhirat nggih boten kenal Allah. Berarti ketika dalam dunia antara ruhul yakso kalih ruhul hayat niku sama-sama sudah kenal. Sudah kenal. Tapi kalau tidak kenal berarti dia simpangan. Karena ada dua unsur, Pak. Ruh itu ada dua unsur, ruhul hayat dengan ruhul yakso. Sama juga jasad kita ada dua unsur. Jasad sama rohani. Tetap bisa kembali. Ruhul hayat itu walaupun tidak kenal Allah, walaupun kafir, walaupun apa, tetap kembali ke Allah. Karena asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Yang tidak bisa kembali berarti ruhul yakso. Nah, karena ruhul yakso tersebut harus selaras dengan catatan bisa kembali kepada Allah, dia harus selaras dengan ruhul hayat. Ruhul hayat. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi ruh itu asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Yang tidak kembali berarti siapa? Nafsun. Itu yang bertanggung jawab. Itu mungkin seperti Gus, tolong diluruskan. Nah, tolong diluruskan. Terima kasih Gus. Tasik wonten sing nanggapi melih monggo. Pun wonten monggo. Yes. Ngeten ngapunten Gus nggih. Ini sebenarnya saya diskusi tapi yo mencolot ini. Enggak. Sebenarnya gini, manusia itu sedikit sekali mengerti tentang ruh sebenarnya. Tapi di sini ada Gus Muklason, tolong Gus diperjelas biar gamblang, soalnya hakikatnya seperti apa, roh itu seperti apa, sukma itu seperti apa, biar semua ini mengerti dan jelas. Matur suwun. Tasik wonten sing nanggapi. Jadi begini ya Mas ya. Jadi tentang masalah kepahaman roh, kalau kita memandang makhluk ya ndak nyampe. Mungkin Gus nanti akan menerangkan lebih jauh.
tentang babakan roh. Ayo ungdur mangkol wala tangdur makol. Sampun. Tolong sampean buka riyin sing duwe HP surat Al-Isra ayat 85. Lewat Google surat Al-Isra ayat 85. Pembahasannya nanti surat Al-Isra juga ayat 72 ada. Kita bahas dulu tentang ruh di dalam surah Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka, dan manakala kamu Muhammad ditanya oleh umatmu anir ruh, tentang masalah ruh, kul jawab sira Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, utawi ruh iku min amri rabbi, urusane pangeran ingsun. Niki Kanjeng Nabi ya. Wa ma utitum, lan ora bakal ditekakno ing sira kabeh tentang masalah pengetahuan ruh iku minal ilmi saking pengetahuan tentang masalah ruh iku illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Qalilan niki sing ya apa maksudnya sedikit iki? Ngeten. Nek ruh iku sangka Allah mengke balik nang Gusti, lho ikulah qalilan. Wis. Tadi dibahas tentang ruh yang disebut nun faksin, nafsu. Ada dua, al-aqsa atau yuksa, yaksa atau khayat yang kedua. Niki ning ngajeng kula niki wonten degan. Sipate degan ya gak padha ambek sifate kopi. Genah? Genah nggih? Oke. Waqala ba'dul arifin, tentang yaksa jenengan wau itu ai roihan, bukan ruh, roihan yang disebut nun faksin, artinya syahwat, kesenangan, keinginan. Ya. Keinginan aksa atau roihan. Mahwa ar-roihan wa huwa sifatul basariyah. Kula dhewe niki nggih mboten nyalahno bantah mboten. Kula namung ikut rembug, ngoten lho nggih. Ikut rembug. Masalahnya nanti dikembalikan terhadap jenengan kali kula. Kalau roihan jenengan wau nyebut sukmo, niku mboten salah. Ini adalah sifat sing sifat iku basariyah. Ini lho Pak, yang sudah kami tulis di dalam kitab awal jilid pertama tentang masalah jagate atiku. Wonten ada dua pohon, saya katakan isyarah dengan bahasa pohon, sajarah. Pertama sajaratul basariyah, sifat-sifat
sing digawa raihan. Wis mesti niki ndorong nang ati sampean kali kula mentingke persoalan alam dunya. Menungso kalau tidak dibekali niki ngapunten nika kana. Ya enggak ada perkembangbiakan anak putu lan sak pitulutik mboten enten. Keinginan untuk nikah enggak ada. Keinginan untuk dahar ya enggak ono. Keinginan untuk apapun yang sifatnya iku orientasi dengan dunia ya tidak ada. Cuman pertanyaannya raihan atau sukmo iku liar apa ndak? Ngaten. Makanya ada ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahli termasuk niki wau sifat-sifat raihan kita itu basariah. Kudu dijinakno. Artinya bagaimana caranya keinginan itu tidak liar. Bapak Ibu, disinilah peran antara iblis dengan malaikat itu di sini. Perannya ada di situ. Artinya siapa yang mengikuti dari dorongan nafsu atau raihan atau jenengan sukmo, nafsu di dalam hati kita, maka sukmo kita itu akan liar. Intine adalah bantah. Apabila itu didatangkan hidayah dari Allah lewat malaikat, enggak mau. Berarti menurut kami sukmo atau raihan adalah sifatul basyariah, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Sing sifat itu liar atau tidak. Jikalau liar berarti tetanda bahwasanya diri kita itu selalu kedorong oleh kesenangane hawa nafsu. Bapak Ibu, jikalau sukma atau akal boleh atau roh napa wau yakso itu mau menerima hidayah dari Allah yang dibawa oleh malaikat, maka dia tidak liar. Dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang ruh hayat ini lakukan. Apa sih yang dilakukan oleh ruh hayat? Hanya satu. Ani'budullaha. Itu tadi ini wajah tuat. Iya. Itulah yang ku maksud nyembah sing sak temene nyembah. Loh. Akhirnya akal bisa menerima sehingga sukma atau akal atau yakso niki wau mesti mikire iki jinak lho, nek wis jinak lho ya. Iki mikire gagas masalah tentang rahasia Allah. Tidak dengan mudah yang namanya sukma itu hanya dijadikan sebagai alat untuk pemuas kesenangan hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah. Terkadang ya. Ruhul hayat yang kita sebut sebagai Rauhil Kudus. Ketika saat manjing di alam dewasa, alam balik, terpengaruh
terpengaruh oleh dorongan nafsu lewat sukma ini. Akhirnya antara sukma dengan ruh atau jiwa lah. Sukma gandengannya jiwa. Oke. Ruh gandengannya roihan sama atau akal. Ini mengikuti apa yang menjadi bisikan hawa nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Kalau keadaan baik ruhul hayat dengan sanjang wau dan sukma ini dalam kondisi mengikuti apa dorongan nafsu, maka jiwa atau ruh ini disebut sebagai jiwa yang jadi budaknya hawa nafsu. Otomatis ruh niki akan mengikuti terhadap hukum yang menguasai kita. Yang menguasai kita. Jikalau yang menguasai hukum itu adalah iblis, maka baik ruhul hayat maupun sukma tadi atau roihan itu ngiblat mengikuti apa saran dan dorongan iblis itu. Apa sih dorongan iblis? Apa sih dorongan nafsu? Cuman satu, Pak. Memisahkan ruh sampean kali kula terhadap sak temene yang ahad. Dipisah. Supaya jenengan kali kula enggak sambung. Mboten sambung. Artinya nafsu itu menyuruh jenengan sholat, tetap nyuruh. Nafsu itu ya nyuruh terhadap roh lewat roihan atau sukma untuk apa? Mengikuti kekarepane nafsu dalam bentuk selain sholat. Cuman satu hal saja, nafsu atau iblis itu melarang terhadap kita untuk mengingat Allah. Mengingat artinya kesadaran bahwasannya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sadar kalau semua ini sumber sangka Allah. Enggak boleh. Nafsu itu enggak boleh. Terhadap kita supaya gitu enggak boleh. Tetap sholat ya sampai didorong kongkon sholat. Tapi dipaksa untuk menghadap selain Allah, yaitu makhluk berupa pahala, berupa surga, biar dijauhkan dari siksa. Bapak Ibu hadirin, ini pentingnya Allah. Apa asbabun nuzul? Allah menurunkan satu ayat wahyu berupa Rasulullah diturunkan di bumi ini. Asbabun nuzulnya karena memang kondisi umat atine umat iki dalam kondisi jadi budaknya hawa nafsu. Di situ dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Wa qala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah menurunkan ajarannya lewat utusannya. Yang ajaran ini, risalah ini, akidah ini tidak dipaksakan. Sak sire, ngoten lho. Bah awakmu ngumbar hawa nafsu, jadi budaknya nafsu atau tidak terserah. La ikraha fiddin. Berupa apa risalah ini? Qad tabayyana rusdu minal ghoi.
Anda akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Maksudnya jenengan ini dikeluarkan dari kunjorone nafsu, dibebaskan untuk supaya bisa menghadap kepada Tuhan yang sak temene Tuhan. Ini kalau bahasa Nabi Adam, kalimat fatalaqo Adamu mirrabbihi kalimatin fataba alaih. Kalimat. Adam, awakmu akan bisa kembali ke negeri asalmu. Syaratnya kamu harus mau menerima kalimat iki. Ternyata wahyu, Pak. Kalimat adalah wahyu, yaitu qad tabayyana rusdu minal ghoi. Setelah itu kita terima, Bapak Ibu. Kalau bahasa sederhana saya adalah, ya ini loh Pak, tentang risalah dinut tauhid. Ini harus kita terima. Karena hanya di dalam ilmu tauhid inilah satu-satunya ajaran untuk bisa mengesahkan kembali kepada Allah. Sampak-sampak dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 72 yang Bapak sampaikan mau, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya, berarti maksudnya meripati ruh, ini masih buta kepada Allah alias tidak kenal, maka di akhirat pun juga begitu. Artinya apa? Tetap iki kembali kepada Allah, cuman tempatnya beda. Satu ada di rahmah, satu ada di adab. Yang sesuai apa yang disampaikan oleh saudara saya waktu ada di syariat, ada istilah al-jannah, ada istilah an-nar. Sifatnya nggih beda. Nek jannah iku nyenengno, adem. Lah nek an-nar panas, nar Pak, geni ya nyusano. Berarti nek kesebut nar berarti susah terus lamanya. Makanya wa adallu sabilan. Lah, maksudnya ada di situ. Kalau kembali tetap kembali ya, tapi tempatnya sendiri gitu loh maksudnya. Maksudnya ada di situ. Tetap kembali nggih, kembali, tapi tempatnya sendiri. Jadi ketika saat ilmu itu sudah, wahyu itu kita terima, apa langkah selanjutnya? Miturut surah Al-Baqarah ayat 256 ya. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang betul-betul mau meninggalkan yakfur bitaghut, karakter-karakter nafsu yang mendorong terhadap kita, ya, yang disebut tauhid, maka wa yu'min billah. Berarti apa Pak? Kalimat wa may yakfur bitauhid, persoalannya itu karena posisi kita masih dalam budaknya hawa nafsu. Kalau tidak menjadi budaknya hawa nafsu, gak mungkin ayat ini akan muncul. Barang siapa yang mau meninggalkan tauhid, tauhid adalah wujud sakliyane Allah. Atau dorongan-dorongan nafsu, nafsu itu dorong supaya jenengan kali kula niku supaya lalai pada Allah. Carane dorong lewat apa? Alhaakumut takatsur. Lewat gebyare dunya. Sehingga barang siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan gebyare ngalam dunya iki, maka mesti orang itu lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zultumul, sampai mati.
Terus bagaimana caranya yakfur ini? Meninggalkan tauhid iki bagaimana? Makanya Pak, kita harus paham tauhid iku apa. Yakfur itu yang bagaimana? Dijawab, tauhid iku perkara sakliyane Allah. Entah iku iblis, entah iku malaikat, entah itu surga, entah itu neraka, entah itu pahala, apapun selain Allah itu disebut tauhid. Artinya tauhid ini akan bisa kita hilangkan kalau Allah yang menghilangkan. Kita harus channelnya ada di situ. Walaupun bahasanya wa may yakfur iku mukhatabnya pada kita, ya toh? Ini karena hukum sa'ya, hukum adabe tata krama hablum minan nas. Inilah hukum berjalannya, berlakunya kita salib. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Masih ada dua. Enggak apa-apa karena ini proses. Memang kayaknya kita Pak yang meninggalkan. Caranya kan kita harus berkholwat toh itu. Modal kita adalah dzikir untuk mensucikan diri dari pengakuan-pengakuan itu. Koyoke kita. Tapi Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam iku dawuh. Sapa wonge bidayahe waktu suluk gak benar, nihayah tidak benar. Kebalikannya, siapa si salik ketika suluk bidayahnya itu benar, maka nihayahnya itu benar. Bidayah itu start, ya. Perjalanan awal. Dikatakan benar di sini miturut beliau melepaskan rasa rumangsa akune makhluk. Sing iso holwat, sing iso dzikir. Makanya disinilah peran aktif 100% tentang dzikir sirul asrar di sini. Untuk melepaskan keakuan diri. Wa may yakfur bitauhid lah ini. Kalau ini sudah terlepas Bapak Ibu, maka wa yu'min billah. Kalau bahasa iman sampan iku sudah tidak pada tauhid, tapi pada Allah. Kalau bahasa ketemu, karena kita jenengan sudah keluar dari perbudakan hawa nafsu kegelapan, akhirnya jenengan akan ketemu pepadang, yaitu ketemu Gusti Allah. Setelah ini sudah kau pegang, setelah ini sudah kau lakukan, apa ayat berikutnya? Faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tali itu jangan kau lepas. Tali yang dimaksud hubungan antara ruh hayat dengan Allah, wujud kang sejati urip nyun sewu. Sing miturut salik iki masih ada dua, yang miturut wasil nggak ada dua, tunggal. Oleh karena saking kuati terus oleh nyekel gecokan iki nggak lepas, maka nggak mengenal kematian, nggak mengenal yang namanya runtuh. Sama dengan mic, dengan apa, mixer kabelnya kuat cekelane, ya terus urip terus salah nih, hidup terus. Beda kalau kabelnya ini, talinya ini diputus, hubungan antara mic dengan mixer iki diputus, beda lagi. Bapak Ibu, lah ketika saat betul-betul ruhul hayah atau sering kita sebut ruh itu berpegangan tali terhadap Allah seperti ini, ayat berikutnya 257, tadi 256, sekarang 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan. Ini jawaban.
jawaban dari ayat 256 yang isinya ayat 256 iki lho ajaran kanggo bebasno ruh dari perbudakan hawa nafsu biar lepas atau keluar ruh dari alam kegelapan. Akhirnya dijawab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Loh, ternyata Pak bisa sampai pada Allah, bisa mencapai zona padang alam makrifat bukan karena kita tadi sing berzikir, sing gecok itali, bukan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum. Ini kembalinya kepada Allah. Jikalau kau betul-betul yang kau jadikan imam itu hanya Allah, kau hanya beriman hanya Allah di segala hal apapun, baik yang terdapat pada makhluk apapun, imanmu hanya aku Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah bakal ngetokno sira kabeh minadz-dzulumat ditokno sangka dini kahanan peteng ilan nur menuju tempat yang terang benderang. Artine asale jenengan iki wonten ngalam dunya, ruh ditarik ning alam akhirat. Iki belum mati kita. Belum mengenal mati secara syariat. Makanya Rasulullah iku aku tanya terhadap jenengan. Rasulullah ketika menghadap Allah Isra Mi'raj, Rasulullah pun sedo apa dereng? Dereng Pak. Persoalannya ada yang bermakola untuk menghadap dan bertemu Allah nanti setelah kematian secara syar'i. Ada Pak yang mengatakan itu. Berarti alam akhirat itu bisa kita ketemukan besok ya. Setelah mati ya toh. Nyuwun sewu. Nggih kula nggih mboten nyalahke. Tapi izinkanlah kami mengutarakan pemahaman kami juga seperti Bapak tadi. Nek miturut kula, lah wong Kanjeng Nabi menghadap pada Allah di mustawa, iku beliau iku harus mengalami sidratul muntaha. Sidroh itu adalah kesadaran. Muntaha, notok, artinya dalam hati sampean imannya sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan berarti sudah ketemu Allah. Sudah ketemu Allah. Bahkan tadi saya katakan setelah Rasulullah itu melakukan pertemuan terhadap Allah, Rasul memberikan teladan. Al-Ahzab 21 itu dia. Isinya teladan liman kana yarjullaha, terhadap seseorang yang hatinya ada keinginan untuk mendekat dan ketemu Allah. Di manakah? Wal yaumal akhir, ya alam akhirat. Kuncinya wa dzakarallaha katsiran. Setelah ini sudah jenengan raih, maka sukma sebagai ahli jenengan wau, kula mboten ngomong ahli garwa anak lho Pak nggih, niku lak syariate ya ta. Hakikate ahli jenengan ya sifat-sifat di dalam diri atau pohon basariah di dalam diri kita diganti oleh Allah, namanya pohon basirah. Artinya sifat-sifat yang ada di sukma jenengan sanjang wau, yang sukma itu selalu asalnya mengikuti tekanan nafsu, karepe nafsu syahwat itu dituruti pun benten sakniki. Karena dia sudah menemukan alam pepadang. Otomatis dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Lah, tadinya kita ada di alam gelap, ya enggak tahu Pak.
endi sing batal, sing batil, endi sing mboten semerap. Laksana ngene sampeyan nek gak percaya. Mlebu kamar patenono lampune. Peteng dedet meleko sampeyan. Garwa sampeyan mujur nandi lak gak ketok. Rokok sing sampeyan seleh pinggir ndi mang mboten ketinggal. Padahal meripat niku melek. Sama dengan itu. Makanya maklum. Ruh kita sing ngikuti sukmo sing liar tadi karena jadi budaknya nafsu, terus kita nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Yus perlu dimaklumi. Sami dengan ngeten. Sampeyan jawab sendiri ya. Si aniki mripate wuta, Pak. Melaku ketatap tembok. Salah mboten? Kula nek nerjemahi mboten salah, Pak. Kula maklumi. Krana kok dheweke ketok ngarepe ana tembok, gak mungkin Pak ditabrak. Nggih mboten? Tapi golongan sing ngene iki wonten macam kali, Pak. Nggih. Wonten sing dengkal dikandani, "Pak D, ngarep sampean wonten tembok." Lah tafsirane Pak D rondo. Sikat. Lah kok marang ngono benjut lah. Nyuwun sewu. Mengapa kita waktu sholat kok didorong nafsu ganjaran surga? Padahal iku makhluk. Yus dimaklumi lah. Siapapun dulur kita kalau sholat niate iku mau karena biar dijauhkan siksa api neraka, dimasukkan surga atau dikasih pahala, sing katanya guys sanggup besok. Ditakoki, "Pak D, iku sapine kok sampean tuntun nang masjid?" Wah iki korban, susu kayak tumpahan susune Siratal Mustaqim. Loh, ya gak salah, Pak. Tapi alangkah lebih indahnya ya. Keadaan rohaniah kita itu tidak menjadi budaknya nafsu. Akhirnya ketika saat jenengan kali kula sudah menemukan pepadang, inilah hakikatnya jenengan dadi budai Gusti Allah. Mengikuti hukumnya Allah. Hukumnya Allah apa? Ani budullah. Jenengan didorong selalu untuk menyembah terhadap Allah yang sebenar-benarnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul wajib. Tengok-tengok ning dinul qayyimah. Din agama. Qayyimah sing lurus. Mana agama yang lurus? Agama yang hanifan, condong hati ruhaniah hanya pada Allah. Dengan cara inilah aku yakin sukmo itu akan boten liar. Sebab liare sukmo iki umpama diproses iku sebab kena bisikan hawa nafsu. Akhirnya disebut nafsu syahwat. Keakuan diri yang mengikuti kesenangan-kesenangan ngalam dunya. Wis, nek wis koyok ngene, ngikuti kesenangan ngalam dunya, Allah nggih jawab di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Baik ruhaniah atau ruhul hayat jenengan kali kula wau atau sukma atau roihan, kalau sudah jadi budaknya hawa nafsu, maka alal akhirah ngalahake, ngelalekake keindahan alam akhirat. Otomatis Pak nih. Siapapun kita dan apapun status kita pasti seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sedikit lagi aku tambahkan terkait masalah sukma dan jiwa atau ruh dan roihan atau hayat dengan apa satunya? Ruhul
yakso. Monggo, ruhul yakso adalah sifat ya, karakter yang dimiliki oleh akal, ya dah, yang ini berujung sifat basariah, iki sumberi dorongan teko nafsu. Kalau ruhul khayah ini adalah basiroh. Ini dorongan dugi Allah, bahasa prosesi dilewatkan malaikah supaya jenengan kali kula ngalahake bisa terkalahkan yang namanya karakternya sifat basariah. Sebab di dalam pasal berapa saya lupa, di dalam kitab Hikam itu Sayyidina Athaillah dawuh ngene. Menungso iku ya sebelum menjadi wasil kekasih Allah, sifat di dalam hati basariah itu tidak akan pernah Allah ganti dengan sifat basiroh. Otomatis sukmo sampen kali kula menjadi liar, menjadi liar. Makanya sifat anak, sifat bapak ini kalau masih liar, anak juga mengikuti. Mungkin jenengan paham dengan bahasane wong Jawa, tunggal sak tarangan. Ono sing gak padha. Lah ngoten nggih. Urusan gak padha iku apa eleke apa apike iku kula mboten ngerti kula. Pokoke ono sing gak padha. Kalau bapak ini memangkas sukmone imang sing liar jadi gak liar, misalnya ya, kula yakin ketika menelorkan apa? Menurunkan anak, berhubung liare sudah putus, kula yakin anak-anak juga mboten liar mungkin. Mboten liar. Ngapunten Kang Kathah, Kanjeng Nabi lho ya. Miturut sejarah punya putra jaler mboten? Enggak ada, tapi pun si alit sedo. Artinya belum sampai nikah sudah sedo. Entah masih kecil, entah ya apa. Sing sedo niku putra. Putri Siti Fatimah digarwa oleh Sayyidina Ali. Akhirnya memunculkan Hasan Husain. Sing saiki digegeran dan pengaku ngaku. Ngapunten Kang Kathah. Setingkat Rasulullah sudah maksum. Maksum lho Pak. Maksum berarti udah putus. Sudah. Yang namanya roihan atau yukso tadi, ruh yukso. Yakso ya. Itu sudah nggak liar. Mestinya nggak liar. Tondone nek gak liar ya apa Pak? Qanaah. Selalu mengikuti apa yang menjadi hukum Allah. Berarti basirah. Lah saiki kula takok nang sampean. Nek Siti Fatimah putrane Kanjeng Nabi. Terus Hasan Husain iku janin wiji ndugi sinten? Halo. Sayyidina Ali. Kula nek buka kitab Faraid, Pak. Sing disebut nasab iku bin bapak. Jalur ndugi bapak. Tapi bukan berarti saya menyalahkan yang tidak sependapat. Boten. Saiki aku tanya, Kanjeng Nabi punya putra, jaler sampai nikah sampai punya putu, punya. Miturut sing kula ketahui sejarah dia di Quran pun nggak ada. Putranya itu hanya putri ya, namanya Siti Fatimah. Nek miturut kitab Faraid,
Sing disebut ahli waris yang bisa mengikuti garis lurus nasab itu dari bapak. Makanya nek sing wedok nikah niku lak ditakoki kan bapake. Mboten mbokmu sapa jenenge. Lah mboten ta? Mesti bapak karena apa? Wiji kang dumadi sing disebut Nur Muhammad iku muncule saka bapa. Fin nutfah di dalam air mani. Iki. Lah ibu sebagai wadah untuk menyuburkan daripada Nur Muhammad yang membuai tadi. Ngapunten ingkang kathah. Den gak royokan nasab. Cek gak gegeran duriyah. Tak penggal ndugirini sik. Nek duriyah Rasul miturut kitab Faraid ya, setahu saya niku garis lurus nasab iku dari bapak jalur lagi. Terus napa Kanjeng Nabi kok mboten wonten nasabe ndugi jalur. Iku wonten maksud Allah. Apa? La nabiyya ba'da. Inilah untuk memutus mata rantai jikalau enggak ada nabi setelah Kanjeng. Paham nggih? Lah. Terus lalu sekarang ini ono gegeran tentang pengakuan nasab. Saiki diurut-urut. Iya, walaupun dugi Sayyidina Ali lah, Sayyidina Ali ambek Kanjeng Nabi ku apane? Lah ngoten dicangkok-cangkok dan lain sebagainya. Nggih ngapunten ingkang kathah. Awak dhewe secara lahir iku yo semuanya jari ini. Nggih toh? Jari. Estu jari ini, jari kitab. Zaman iki zaman iku kitab abad iki abad ini lah ngoten. Semua niku jari. Ngapunten. Iki mohon maaf pemahaman kula ya. Wong ngerti iku kok umpama berdasarkan jari. Walaupun benar loh ya. Walaupun benar. Nek menurut kula nggih kurang mantep. Kalau tidak membuktikan sendiri. Gusti Allah Ismudzat bismillah dengan menyebut nama Allah sebagai Tuhanmu. Jari sapa? Allah iku pangeranmu. Quran lho man. Iki jari Quran toh. Wis. Terus ditambahi maneh hadis. Ditambahi maneh dari mohon maaf loh ya. Mohon maaf dari ulama warasatul anbiya. Loh, bener, Pak. Iku sudah bener. Cuman nek miturut kula cara wong mlaku ngono kurang pas. Kalau tidak membuktikan sendiri. Loh, inilah maksudnya mengapa Kanjeng Nabi memberikan satu-satunya di dalam Al-Qur'an tentang teladan, yaitu hati harus punya keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah di alam akhirat dengan kunci zikir. Itulah sampean disuruh buktekno. Kalau jenengan sudah membuktikan sendiri kalau Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadzal shiratum mustaqim, maka ini menurut kula iman itu dikatakan ihsan kalau sudah di sini. Mantep wis ihsan. Wis mboten goyah. Diterak apa wae mboten goyah. Karena imannya cuman satu itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus kita buka nanggone waktu ning pondok Pak ya, kitab-kitab fuqaha tentang ahli waris. Apa padha anake lho. Nek wong wedok iku ngindit, wong lanang mikul. Artinya asli hukumi iku barang sing diwaris iku antara anak laki dengan anak perempuan iku gak sama. Padahal podo-podo anak.
Apa dalam kitab-kitab fuqaha kok mengatakan itu? Terus lagi, apa bab masalah akikoh kok ya wedhuse iku loro iku lanang. Padahal nyun sewu lho. Ono alasan sing ngene. Karena wong lanang prinsilane loro, jare ngono. Aku ya jawab, lho wedok susune gak loro ta? Lho, aku boleh ngoten. Padha anak kok apa? Kok mboten sami iku lho. Apa maksude iki? Iki yang kudu dibahsul masail kan. Ngoten lho niku. Niki cara hukum Islam lho Pak ya. Islam. Tapi wong Jawa mboten. Sing penting ning kono ikhlas, gak apa-apa karena apa jenenge padha dulure wis sak pikul dang. Sigar semongko. Sing penting ikhlas. Ngoten karepe. Lah nek gak ikhlas yo gak sah. Miturut bahasa syariat lho ya. Wajib wong lanang iku sepikul, wong wedok iku sak gendongan. Paribasane siji dengan separuh. Loh, apa kok ngono? Loh, ini ada kaitannya dengan faraid tadi lho Pak ya. Tentang nasab. Nggih ngapunten Kang Kathah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nyempal tuwidik niku wau. Lah sakniki ngeten. Sinten mawon jenengan. Walaupun wonten keturunan teko Sayyidina Ali, dari Siti Fatimah, Hasan atau Husain, nesih ngaku-ngaku itu berarti bukan karakter Rasulullah. Bukan karakter Rasulullah. Cara gen bukan gen Rasulullah. Apalagi gak ono garisi terus ngaku iki mundak kuadrat. Niki nek cara jahil iku jahil murakkab ngoten. Wis aku gak membahas jahil murakkab atau gak murakkab. Sing penting siapapun kita kalau isih ngaku-ngaku berarti bukan. Sejati nenek pancen iya mboten nate ngaku. Sebab ngene Pak, sampeyan tingali Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Di sini dalam ayat ini ada dua unsur yang Allah jalani, Isra dan Mi, perjalanan jasmani dan roha. Bagaimana Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran, dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Artinya ayat ini Rasulullah nggak ngaku-ngaku iso berjalan sendiri. Lah kok kita tingkatane pendek wani ngaku. Sing alim aku, sing sugih aku, sing iso salat aku. Wah, aku kabeh. Loh, niki setingkat Rasulullah lho, Pak. Mboten ngaku-ngaku. Ketika Isra, dia diperjalankan Allah Masjidil Haram ke Masjidil, iki perjalanan jasmani. Artinya syariat. Perilakunya jasmani kita. Minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha Mustawa, sama. Ini adalah perjalanan ruhaniyah Rasulullah. Kalau jenengan Solo khalwat, perjalanan ruhaniyah sampean untuk mendekat dan bertemu Allah. Kemana? Sidrah, ke Mustawa, ke alam kelanggengan lah. Ojo Mustawa kok madani Rasulullah kok di saduk ambek MUI amin. Jadi ngeten mawon sampean alam musyahada sesuai dengan kitab hikam. Alam musyahada wis nang wong Jawa alam gung liwang liwung wis ngoten mawon, alam kelanggengan ngoten lho. Loh. Kita terlebih dulu harus Sidratul Muntaha, kesadaran mutlak. Kalau kita ini bukan siapa. Orang yang sudah masuk ke alam fana otomatis wis gak ono pengakuan sama sekali, wis gak ingat apa-apa wisan. Karena sing diingat ora ono.
awake ora ana. Bagaimana perkara sing gak ana iso ingat sing ana? Saged mboten? Sing iso ingat itu adalah sing ana. Ingat nang apa? Ya nang sing ada. Lah sing ada mung Gusti Allah. Berarti ketika si Salik dikatakan wis wusul minangka jenengan iki menek ondo wis tutuk loteng. Ondone kanggo mboten? Mboten. Berarti wong dikatakan wong sing wusul, wong sing kelangan wongi. Man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Ya wis. Disinilah Pak akhirnya ada yang berani mengatakan gini. Termasuk Sayyidina Ali ya. Tapi mboten diekspos. Sehingga mengapa sih gara-gara Sayyidina Ali dipenggal oleh kaum Khawarij? Karena menyampaikan la ilaha illa ana, status ana. Akhirnya kaum Khawarij murka Pak. Beliau kan sampun sanjang, jikalau satu karung ini ku sampaikan kepada orang-orang muslimin, mukminin, darahku bagi mereka dihalalkan. Halal lah. Kaum Khawarij itu hafal Quran Pak. Ahli ilmu. Leres. Tapi di luar ilmu makrifat. Makanya sejarah sebelum Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman sedone nggih ngoten. Tapi mboten diekspos kados Sayyidina Ali. Ana sing diracun. Dan lain sebagainya. Ngapunten, jenengan tahu diceritakno sedone Kanjeng Nabi Muhammad sepotong-potong. Sampeyan kepingin tahu, pedho ana, takono. Lho, iku sing apik iku ngoten, aja tembung jari. Makanya kemarin dulu itu saya itu pernah sering katakan Pak terhadap umat. Kalau ilmu ini Rasulullah tidak pernah ngajarkan di antara panjenengan sedoyo ketika suluk sedikit aja walaupun iki salah tujuan nyuwun nang Allah untuk bertemu terhadap Rasul takono apakah Rasulullah dulu juga apa beberno jabarno tentang tauhid ini apa enggak? Kalau Rasulullah menjawab iku mah kelakuane raine klason, sumpah tak tutup aku gak patek ngaji ngeten iki. Wis iku apa namanya jaminan saya seperti itu. Jaminan saya seperti itu. Akhirnya ada sudah hampir 10 tapi gak usah tak buka. Siapa yang pernah seperti itu terus WA saya dan lain sebagainya tak tutup, ya udah. Kalau hatimu sudah begitu, ya udah lanjutkan sampai kapanpun. Wong Kanjeng Nabi hatta ya tiakal yakin. Beliau itu selalu bersama Allah sampai dia itu tinggalkan dunia sampai kapanpun gak ada batasnya. Artinya terus ikuti ajaran Rasulullah sampai kapanpun ini. Ngoten. Nggih. Urusan yang lainnya belum, misalnya untuk bertemu beliau sebetulnya Pak lebih mudah ketemu beliau daripada ketemu Allah sebetulnya. Tapi ini bukan tujuan salik. Kalau Ibnu Athaillah itu memberikan penjelasan urusan di alam mukasyafah ghaib makhluk iki gak penting. Gak penting. Kamu ingin tahu isi hati orang lain itu enggak penting. Kamu ingin tahu apa isi di dasar bumi enggak penting. Kamu ingin mengetahui apa yang ada di alam Jabarut, Lahut, Malakut enggak penting. Si Salik yang terpenting adalah menunaikan apa teladan Rasulullah untuk mendekat dan ketemu. Jikalau kau ikut dibukakan atas dasar tidak kau meminta, ya enggak apa-apa, terima aja. Tadi kan aku spekulasi toh Pak, nek pancen ati sampean kurang srep,
bener tah iku mung cocote klason tok iku. Bener tah Rasulullah dulu menyampaikan hal ini. Udah takono dhewe. Takono dhewe. Nek cara kula melalui surat Al-Anbiya ayat 25, aku tidak mengutus utusan sebelum kamu Muhammad, iki Allah yang dawuh, kecuali wajib mengemban wahyu intiku ini. Apa? La ilaha illa anai. Dengan ayat ini Pak, inilah secara syariah menjadikan saya tambah yakin kalau Rasulullah itu menyampaikan. Sebab jika Rasulullah gak menyampaikan, logika saya gak mungkin akan muncul ayat ini. Gitu loh. Sangat dipaham ya? Jadi tentang masalah ruhul hayah ambe yaksa tadi betul sukma dan ruh atau roihan dengan ruh, sukma dan jiwa, roihan dengan ruh. Ini nanti jikalau memang tasik menjadi budak nafsu kok ya wis mati, sifat itu mesti digawa oleh anak. Ini loh maksudnya nitis. Sak liyane nitis mau napa? Jilmo, ngono. Oke. Lah ruhnya kemana? Wamin waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Terkurung, terdinding, barzah itu terdinding, ketutup. Karena apa? Karena saat di dunia barzahnya belum roboh. Yang kula maksud barzah adalah hijab yang menjadikan hati mata ruh itu buta. Pundi barzai kita di dunia ini. Yahjubuhum bi ulumihim. Bisa jadi Allah menutupi itu lewat ilmu. Akhirnya kita merasa orang berilmu. Yahjubuhum bi amwalihim. Bisa jadi hijab itu berupa dunyo. Tondone ning dodo rumangsa wekku. Dunyoku. Wis macam-macam. Lah ini kewajiban sampean kali kula harus merobohkan. Sebab kalau enggak roboh itu gelap, namanya gelap. Allah katakan terus di surah Al-Baqarah 257 itu walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Tadi peteng. Masalah engkau mati balik, semua ruh iku balik. Cuman Gusti Allah ndeleh panggonane dewe mekaten. Ada tambahan? Monggo.